berjumpa lagi bersama dengan Ibu Reti. Hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik untuk kelas 2. Ibu Reti berharap anak-anak yang ada di rumah kabarnya selalu baik, sehat, dan tetap semangat. Mana semangatnya? Ini. Ayo ulang. Mana semangatnya? Ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Begini. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Ayo, ambil sikap berdoa dengan baik. Sudah? Oke, tangannya, matanya ditutup. Ya, doa kita dipimpin oleh Renat. Mari Ibu Reti dan teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Teren, Ibu Reti dan teman-teman mau belajar tentang Yesus teladanku. Berartilah Tuhan agar kami semua menjadi anak yang pintar dan dapat meneladani sikap Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan jaga kami Tuhan, Anda selalu dalam lindungan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak Renat sudah mimpin doa. Wah, hebat sekali Renat. Mantap ya. Oke, Ibu Reti mau kasih bintang nih teman-teman yang lain. Kita kasih bintang 5 untuk Renat ya. Ayo, Renatnya tangannya gini, 2 gini. Sambutkan bintang. Ayo. Oke. Mulai. Ibu Reti kasih bintang. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih Renat sudah mimpin doa ya. Baik anak-anak yang terkasih, sekarang kita mau belajar. Ayo duduk yang tenang, dengarkan Ibu Reti ya. Sekarang lihat di papan tulisnya. Hari ini kita belajar pelajaran 12, yaitu tentang Yesus teladanku. Ayo, ulang, dibaca. Apa? Pelajaran 12 tentang Yesus teladanku. Wah, anak-anak, apa ya yang bisa kita teladan dari Tuhan Yesus? Anak-anak semua, apakah sudah kenal Tuhan Yesus nih? Ayo, dari sejak kecil Tuhan Yesusnya sampai dia dewasa. Ayo. Nah, hari ini Bu Reti kasih tahu nih. Dari sejak kecil anak-anak, Tuhan Yesus ini sangat baik dan pinter. Terus Tuhan Yesus juga pandai ya membaca kitab suci Taurat. Dan pada umur 12 tahun juga yang di bait Allah itu anak-anak yang sudah kita pelajari. Tuhan Yesusnya berani berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat yang tahu tentang agama. Nah, lalu Tuhan Yesus juga taat kepada orang tuanya, bisa mendengarkan nasihat-nasihat orang tuanya. Lalu Tuhan Yesus juga tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Terus apa lagi ya? Ketika Yesus mulai dewasa, sudah besar, Yesus banyak melakukan mujizat anak-anak. Apa saja mujizat yang dilakukan Yesus? Ayo, ada yang tahu? Yesus menyembuhkan orang buta yang bisa melihat. Kemudian
orang yang tidak bisa jalan, anak-anak, lumpuh, terus bisa jalan. Apalagi mengubah air menjadi anggur. Ada lagi? Ada yang masih ingat nih? Apalagi mujizat Yesus? Apa ya? Banyak loh anak-anak, bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal, bisa hidup lagi. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus juga peduli dengan orang yang menderita, ya, yang sakit tadi. Itu anak-anak. Apakah anak-anak mau seperti Tuhan Yesus, mengikuti teladannya? Ayo, siapa yang mau? Berarti mau juga. Siapa yang mau? Anak-anak semua mau? Oh, mau. Makanya anak-anak, jadilah anak yang baik ya. Terus harus rajin berdoa, harus dengar orang tuanya di rumah ya. Rajin belajar, melakukan perbuatan yang baik. Oke? Sekarang kita mendengarkan cerita. Ada bapak-bapak yang buta, tidak bisa melihat, terus disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira siapa ya namanya? Ayo anak-anak sekarang mendengarkan. Yesus dan pengikut-pengikutnya serta orang banyak berjalan meninggalkan kota Yeriko. Mereka melewati seorang buta yang sedang duduk minta-minta di pinggir jalan. Namanya Bartimeus, anak Timeus. Ketika Bartimeus mendengar bahwa yang sedang lewat itu adalah Yesus, orang Nazaret, ia berteriak katanya, "Yesus anak Daud, kasihanilah saya." Ia dimarahi oleh banyak orang dan disuruh diam. Tetapi ia lebih keras lagi berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah saya." Maka Yesus berhenti lalu berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu. Mereka berkata kepadanya, "Tenanglah, bangunlah, kau dipanggil oleh Yesus." Orang buta itu pun melemparkan jubahnya, lalu cepat-cepat berdiri dan pergi kepada Tuhan Yesus. "Apa yang kau inginkan aku perbuat untukmu?" tanya Yesus kepadanya. Orang buta itu menjawab, "Guru, saya ingin melihat." "Pergilah," kata Yesus, "karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh." Pada saat itu juga Bartimeus orang buta itu dapat melihat. Lalu ia pun mengikuti Yesus. Wah, itu anak-anak ceritanya tentang orang buta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ibu Reti ada pertanyaan nih, ada 4 pertanyaannya supaya lebih mendalami atau anak-anak masih ingat nih apa ya ceritanya tadi. Oke, pertanyaan nomor 1. Siapakah Bartimeus itu? Ayo, siapa? Ya, Bartimeus itu orang buta yang selalu duduk di pinggir jalan minta-minta. Ayo anak-anak, sekarang kita pejam mata dulu. Ibu hitung sampai 10, pejamkan mata. Ayo, mulai pejamkan mata. Ayo, pejamkan matanya. Oke. Mulai, tutup matanya sekarang. Ibu hitung sampai 10, tidak ada yang buka. Ayo, Bu Reti tutup mata juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Buka. Anak-anak ketika pejam mata tadi, apa yang anak-anak lihat? Oh, hitam, gelap, gak bisa melihat apa-apa ya? Ya begitu anak-anak orang buta. Dia tidak bisa melihat warna, tidak bisa, apa ya, kalau orang buta itu sulit sekali melihat jalan, harus dipegang ya. Terus dia tidak bisa melihat tempat yang bagus, tempat yang indah. Wah, kasihan sekali ya. Anak-anak, kita bersyukur ya, karena kita sampai saat ini bisa melihat dan bisa melihat Ibu Reti juga sekarang ini ya. Oke. Nah, nomor 2. Apa yang diserukan Bartimeus ketika Yesus lewat depannya? Apa yang dia katakan? Kata Bartimeus apa tadi? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu yang dikatakan Yesus. Apa tadi? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sekarang nomor 3. Apa yang diminta Bartimeus dari Yesus? Ya, apa yang dia minta? Apa? Bartimeus minta supaya matanya disembuhkan dan bisa melihat. Itu ya anak-anak yang dia minta, supaya dia bisa melihat. Nah, nomor 4. Apa yang akan kamu lakukan jika ada orang yang menderita minta tolong kepadamu? Ayo anak-anak, kalau ada orang yang menderita nih minta tolong, apa yang anak-anak lakukan? Pertama itu kita harus berdoa untuknya. Terus kalau kedua, kalau kita bisa membantu ya, dengan misalnya yang menderita nih, menderita apa nih? Misalnya sakit kan, bisa kita kunjungi, beri semangat, lalu kita membawa buah ya, supaya dia makan bisa sehat. Terus anak-anak misalnya di sekolah nih ya, misalnya kalau tatap muka, anak ini kan lupa misalnya bawa makanan dari rumah, terus uangnya juga ketinggalan. Terus anak itu lagi sedih-sedih, kelaparan. Nah, anak-anak harus peka. Kenapa temannya kok menangis? Harus ditanya. Nah, kalau anak-anak dia sudah bercerita, dia lupa bawa bekal, terus uangnya juga ketinggalan, kelaparan. Apa yang anak-anak harus lakukan? Ya, anak-anak harus membagi makanannya. Ya, sama-sama makannya ya. Itu namanya menolong ya temannya yang lagi kelaparan ya. Tuhan Yesus juga peduli dengan orang-orang yang miskin, yang menderita, yang sakit. Begitu juga kita harus peduli kepada sesama kita. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang kita mau bernyanyi bersama. Ayo buka buku paketnya yang belajar mengenal Yesus. Halaman 127. Di situ ada judul lagunya Satu Orang Buta. Oke, ayo dibuka dulu. Buka 127. Ada yang sudah? Ada yang masih buka? Ada yang belum? Ayo buka dulu. Kalau ada yang hafal ya ayo tidak usah buka. Oke, sudah? Siap bernyanyinya? Oke, Bu Reti hitung. Mulai dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Satu orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta kasihan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu
Ia sembuhkan, mata terbuka, mata terbuka. Yesus sembuhkan karena kasih-Nya. Mata terbuka, mata terbuka. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Gini. Terus tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Di atas. Untuk dirimu sendiri. Di sini. Oke, mantap. Oke, anak-anak semuanya. Ada kata-kata yang Ibu Reti sampaikan kepada anak-anak supaya direnungkan. Oke. Apakah saya sudah membantu teman yang sedang mengalami kesusahan atau kesulitan? Ayo, yang sudah selalu lakukan, yang belum mari kita lakukan. Baik anak-anak, Ibu Reti memberikan kesimpulan sedikit ya dari pelajaran kita hari ini. Anak-anak masih ingat apa pelajaran kita tadi yang kita pelajari? Tentang apa? Temanya? Ya, Yesus teladanku. Nah, jadi anak-anak, kita harus meneladan Tuhan Yesus ya, yang rajin berdoa, ya, rajin membaca kitab suci, taat, ya, terus setia misalnya dengan tugas kita, bertanggung jawab, ya, anak-anak. Kemudian kita harus mendengarkan nasihat orang tua, mempedulikan sesama kita yang miskin, yang mengalami kesulitan. Anak semuanya, sekarang Ibu Reti memberikan kesimpulan sedikit tentang pelajaran kita hari ini ya. Anak-anak, apakah masih ingat nih kita tadi belajar tentang apa ya? Ayo, masih ingat? Iya, betul. Yesus teladanku. Jadi anak-anak, dari pelajaran tadi kita diajak untuk meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu orang yang baik, terus peduli pada sesama, baik yang miskin, kesusahan, terus yang sakit. Lalu kita juga anak-anak harus taat kepada orang tua, harus mendengarkan nasihat orang tua, rajin berdoa, membaca kitab suci, ya, itu yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus, ya, berbuat baik kepada sesama kita. Nah, dari Bartimeus tadi, anak-anak, Yesus menyembuhkan orang buta. Orang buta itu namanya siapa tadi? Bartimeus. Nah, Bartimeus ini memiliki iman, memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Nah, kita bisa meneladani juga, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika apa kita percaya? Nah, misalnya kita berdoa nih anak-anak, minta sesuatu, minta ketekunan dari Tuhan Yesus supaya tekun belajar, supaya selalu berbuat baik. Nah, anak-anak harus sungguh-sungguh berdoa dan percaya kalau Tuhan Yesus itu memberikan, ya. Nah, itu anak-anak, kita, siapa yang mau meneladani Tuhan Yesus? Ayo angkat tangan. Walaupun Ibu Reti tinggal lihat, angkat tangan. Oke, kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus ya, meneladani sikap dan perbuatannya, ya, kata-katanya juga. Oke, anak-anak semuanya, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya anak-anak, sudah belajar bersama Ibu Reti dari awal sampai selesai. Hebat dan mantap anak-anak semua yang ada di rumah. Oke, anak-anak semuanya, sekarang kita menutup kegiatan pelajaran kita hari ini dengan
berdoa. Nah, doa kita dipimpin oleh Odelia. Oke Odelia, silakan mimpin doa. Anak-anak, ambil sikap berdoa dengan baik. Ayo, kepalanya ditunduk, tutup mata, lipat tangan. Mari teman-teman dan ibu guru kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai belajar. Terima kasih atas bimbingan-Mu selama belajar tadi. Kami ingin mengikuti teladan-Mu. Tuhan, ajari kami untuk jadi orang yang rendah hati dan penuh kasih untuk membantu orang yang menderita, sehingga kami dapat jadi orang yang lebih baik. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas. Berkatilah ibu guru dan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Odelia sudah mimpin doa. Wow, doanya sangat bagus dan mantap. Ibu Reti kasih bintang dulu. Wah, bintangnya ada 5 ya Odelia, tangannya begini. Ayo, sudah siap Odelia? Teman-teman yang lain, ayo kita kasih bintang buat Odelia. Ayo, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati anak-anak semua dan kita semua. Dadah.